Adapun tujuan dari pemberian oksigen dengan menggunakan sungkup sederhana atau face mask. Selamat sore, perkenalkan nama saya Antonius Patisadia, NIM R0142020006, mahasiswa program studi profesi nurse Universitas Hasanuddin Makassar, akan mempraktekkan pemberian oksigen dengan sungkup sederhana. Adapun tujuan dari pemberian oksigen dengan menggunakan sungkup sederhana atau face mask adalah untuk mencegah atau mengatasi hipoksia, dan kemudian yang kedua adalah untuk memberikan oksigen dengan kecepatan aliran 5-8 liter per menit pada konsentrasi oksigen 40 sampai dengan 60%. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek program terapi medik dari pasien, memastikan kebutuhan oksigen sesuai dengan pesanan dari tenaga medis. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Pak, perkenalkan nama saya Antonius Pati, dipanggil Anton. Saya perawat yang akan menangani Bapak dari shift sore hari ini pukul 2:30 sampai dengan pukul 9 malam nanti. Betul dengan Bapak Putra? Iya, betul. Iya. Permisi Pak, dengannya Bapak boleh sebutkan tanggal lahirnya? Tanggal 6 Oktober 6 Oktober tahun 2000. tahun 2000. 6 Oktober tahun 2000 Pak ya? Iya. Umurnya berapa sekarang Pak? 20. Alamatnya? Jalan Danau Jepang, Oktober. Oke, Jalan Danau Jepang, Kampung Baru ya. Iya. Bapak, sebentar saya akan memberikan oksigen yang nanti akan dipasangkan menutupi hidung dan mulut Bapak. Sekarang pukul 2:30, kira-kira akan memakan waktu kurang lebih 5 menit dan akan saya laksanakan di sini. Karena saya melihat Bapak memiliki tanda-tanda sesak. Tanda-tanda sesak dapat dilihat pada pasien, yaitu dari perubahan warna bibir yang mengalami kebiruan, atau bisa dilihat dari hidung di mana terjadi pernapasan atau cuping hidung, atau juga bisa dilihat dari ujung-ujung jari pasien yang mengalami kebiruan. Pada posisi ini, untuk penanganan awal kita bisa memberikan posisi semi-fowler kepada pasien. Permisi Bapak. Bapak, saya tinggal sebentar, saya mempersiapkan alatnya dulu. Kemudian selanjutnya perawat mencuci tangan. Alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah tabung oksigen yang dilengkapi dengan flow meter, kemudian humidifier, kemudian selang oksigen, sungkup sederhana atau face mask, pita atau tali elastis, dan kemudian air steril. Untuk humidifier yang ada, kita buka. Lalu kemudian kita isi dengan air steril. Sampai kepada batas yang sudah ditentukan water level
dari humidifier yang ada. Fungsi pengisian dari air ini adalah untuk melembabkan oksigen yang nantinya akan diberikan kepada pasien. Kemudian kita pasangkan. Lalu kemudian kita membuka tabung oksigen. Dan setelah itu kita mengecek aliran oksigen yang ada. Ya, kita bisa merasakannya di permukaan kulit. Kemudian kita memperhatikan sekret yang ada pada jalan napas pasien. Hal ini dilakukan agar oksigen yang diberikan bisa dihirup lebih baik oleh pasien dengan tidak adanya sekret pada jalan napas. Bila ada sekret pada jalan napas, kita boleh membersihkan sekret tersebut. Lalu kemudian sambungkan selang oksigen pada sungkup. Kemudian sambungkan pada flow meter. Pasangkan sungkup pada pasien. Permisi Bapak. Menutupi hidung dan mulut. Lalu kemudian sesuai dengan pesanan terapi medik, kita berikan oksigen kepada pasien. Untuk sungkup sederhana bisa diberikan 5-8 liter per menit. Namun sesuai dengan terapi medik yang ada diminta 5 liter per menit. Kita bisa memperhatikan flow meter di sini. Kita bisa melihat tanda pada flow meter yang ada. Di sini ada tertulis 1, 5, 10, dan 15 yang menandakan angka liter dari oksigen pada flow meter. Dan ini tepat di angka 5. Jadi artinya pemberiannya adalah 5 liter per menit oksigen yang akan diterima atau yang dihirup oleh pasien. Setelah itu kita boleh mengecek untuk memastikan bahwa pita elastis yang kita pasang tidak terlalu ketat pada pasien. Bagaimana Pak? Aman. Ya, bagus Pak ya. Untuk pemberian oksigen dengan menggunakan sungkup sederhana, kita harus melakukan pengecekan pemberian oksigen dengan sungkup sederhana ini setiap 8 jam. Lalu kemudian kita juga melakukan pengecekan terhadap humidifier, terhadap batas level air dari humidifier itu sendiri. Dan kemudian setiap 2-3 jam kita melakukan pengecekan terhadap pasien, karena penggunaan sungkup sederhana bisa menimbulkan embun pada area wajah dan masker, dan hal tersebut bisa mengganggu kenyamanan pasien sehingga kita dapat mengeringkannya dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan kasa kering. Ya, bagaimana Pak perasaannya setelah diberikan oksigen? Ya sudah agak lumayan. Agak lumayan. Sesaknya sudah berkurang Pak? Ya sudah agak berkurang. Sudah agak berkurang ya. Ya baik Bapak, nanti 3 jam dari sekarang di pukul 5:30 nanti saya akan kembali untuk mengecek pemberian oksigen ini, terutama terhadap kelembapan wajah Bapak. Juga akan mengecek batas dari air di humidifier ini dan oksigen serta keadaan umum Bapak terhadap kekurangan oksigen yang Bapak alami. Dan semoga sesaknya bisa berkurang, bahkan bisa hilang, sehingga nantinya Bapak sudah tidak usah lagi menggunakan oksigen Pak ya. Iya. Saya permisi Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Ada yang ingin Bapak tanyakan?
Tidak ada. Tidak ada. Nanti kalau ada yang Bapak butuhkan, nanti boleh menghubungi saya di ruangan perawat Pak ya. Iya. Permisi Pak. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah mendokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam tindakan dokumentasi, yaitu tentang keadaan pasien setelah pemberian oksigen, kemudian jenis pemberian oksigen yang diberikan, dan jenis ini adalah pemberian oksigen sungkup sederhana, kemudian kecepatan aliran oksigen, berapa jumlah liter per menit yang diberikan kepada pasien, lalu kemudian tindakan selanjutnya apa yang akan kita lakukan setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.